Hai guys, ini selamat pagi guys. Di Jerman masih pagi. Ini Mbok D mau berangkat muli. Tuh hujan. Hujannya padahal ini lagi musim semi guys. Tapi hujannya, aduh, kayak mau banjir gitu udah. Jadi buat tuh di sana masih ada lampu karena masih gelap. Ini masih jam 5 pagi guys. Ini Mbok di atas makanya ngomongnya agak kenceng. Pak Lek masih tidur. Ini untuk mengendarai kendaraan itu guys apa? Luar biasa karena di sini disebutnya aquaplaning. Aquaplaning itu sangat bahaya untuk ban kita. Kan tidak tidak bisa neken nyampe di aspal gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Ini jam 5 pagi guys. Udah terang ya dibandingkan kalau musim dingin itu jam 7 pagi aja masih gelap. Ini sebenarnya menuju ke musim semi. Tapi ya gitu guys, cuaca belum bisa stabil. Jadi masih campur dingin dan hujan. Memang sudah tidak minus lagi, tapi ya gitu hujan. Hujannya banyak banget. Jadi dari kemarin tuh Mbok dia udah diguyur hujan. Jadi sangat berhati-hati untuk mengendarai kendaraan guys, karena Mbok dia kan nyetir sendiri. Jadi agak sedikit bahaya, tapi ya itu hati-hati deh. Jangan ngebut, karena itu juga nggak boleh ngebut kalau jalanan banyak air. Itu tadi bahasa Jermannya aquaplaning. Bahasa Indonesianya lali aku guys. Bahasa Indonesianya itu tadi bannya tidak menempel di aspal ya. Jadi ngambang. Bahasa Jawanya ngambang. Nah, kalau ngambang itu kan bahaya. Jadi ya begini guys. Tuh di dalam masih gelap kan karena ya ini guys masih pagi. Aduh, Mbok D sing kileng-kileng. Ya guys, tak nguli dulu. Nanti tak sambung lagi kalau di luar gimana hujannya gitu. Jadi cuaca itu agak sedikit membagongkan. Seharusnya ini musim semi itu ya lumayan gitu ya cuacanya, dingin nggak dingin, panas nggak panas. Tapi ya nggak bisa milih guys. Wes siap guys, tuh tadi udah pakai shawl. Jadi hujan itu guys, makanya nih ini bajuku kemarin aku seret talinya, pantesan aku naik di atas tuh keceplak gitu guys. Ternyata aku nggak ikat, kan ini ada iketannya, makanya aku gantung kayak gini supaya garing. Itu guys, karena ya itu tadi hujan itu luar biasa. Tuh di luar masih tuh meja basah. Jadi hujan itu ya kayak gitu guys. Di Jerman kalau hujan nggak berhenti berhari-hari hujan terus. Tapi nanti kalau udah musim summer gitu guys, kadang-kadang panasnya itu juga gitu nggak berhenti gitu ya. Tapi ya guys, namanya di sini nih, mohon maaf sekali lagi ya, Mbok D itu bukan mau mengecilkan siapa-siapa atau membanding-bandingkan. Mbok D cuma dulu aja gitu loh, waktu Mbok D masih masih masa-masa kecil di Indonesia gitu. Jadi Mbok D tahu kalau Mbok D kan pernah ngekos gitu ya di Jakarta. Terus di kos-kosan itu kan campur, ada orang kerja di mana-mana gitu kan. Lalu mereka bilang,
hari ini aku gak kerja karena apa, hujan gitu kan, atau hari ini apa, males atau gimana gitu loh. Nah, jadi Mbak Di bukan mau merendahkan siapapun, karena Mbak Di di sini ngomong cuma mengenai pengalaman Mbak Di, karena kemarin ada yang bilang apa, jangan banding-bandingkan. Enggak membandingkan sih guys, Mbak Di membandingkan juga sama keluarga Mbak Di sendiri. Kalau umpamanya ada janji gitu ya, terus hujan atau waktu itu panas gitu, apa, keluarga aku selalu bilang gini, ya udah diundur aja gitu kan. Jadi Mbak Di tahu dari pengalaman keluarga Mbak Di sendiri, dari Mbak Di sendiri juga. Dan ketertiban itu dulu di keluarga aku tuh nggak ada guys. Jadi kalau janji jam 1 datangnya udah jam 3 gitu loh. Terus waktu Mbak di mana-mana pokoknya itu pengalaman Mbak Di aja. Jadi Mbak Di tidak ngomong orang lain gitu ya. Mungkin orang lain nggak gitu sih. Cuma pernah juga Mbak Di itu janji sama seseorang gitu. Mbak Di minta dijemput jam, kalau nggak salah jam 11 siang, karena perjalanan itu harus ditempuh dengan 2 jam. Perkiraan kita nanti jam 1 kita di satu tempat gitu kan. Lalu datangnya pun sudah jam 2 siang gitu guys. Nah itulah makanya banyak sekali pengalaman Mbak Di seperti itu. Tapi bukan Mbak Di itu mau apa, meremehkan atau kalau orang kita bagaimana gitu, enggak guys. Cuma Mbak Di itu belajar di sini selalu tertib gitu loh. Makin terus guys. Jadi di sini tuh harus ada ketertiban, tidak ada alasan. Ya kayak kemarin ini tadi kaki Mbak Di itu kesleo. Tapi kalau nggak sakit banget, boleh sih di rumah untuk berapa hari aja. Maksudnya nggak harus ke dokter, karena kesleo itu kan bahasanya di sini apa ya. Jadi ya boleh-boleh aja. Cuma tidak ada gitu alasannya ya, karena nggak kepengen atau males gitu, enggak sih guys. Jadi Mbak Di sekali lagi tidak membandingkan siapa-siapa. Ini Mbak Di cerita dengan pengalaman Mbak Di sendiri. Waktu Mbak Di di Indo tuh seringkali Mbak Di mengundur-undur waktu, atau kalau Mbak Di janji tuh jamnya karet gitu loh. Nah bedanya di sini nggak bisa kayak gitu guys, karena di sini pernah gitu Mbak Di datang janjinya jam 9, lalu Mbak Di 9:10 ke situ, lalu Mbak Di bilang gini, saya punya janji sama kamu bukan jam 9:10 tetapi jam 9 gitu. Ya inilah guys apa, ketertiban di sini kayak gitu. Jadi tidak ada gitu kata telat, karena kita harus perhitungkan lebih dulu lagi supaya tidak ada nanti kata-kata telat gitu loh. Oke guys, nyambung sih guys, sekarang berangkat sih ke hujan-hujanan. Wes guys, mangkat gerimis ini rintik-rintik, masih gelap guys. Tuh banyak yang orang pada tidur, tapi Mbak Di harus nguli demi sekarung berlian gitu. Nah tuh mobilnya Mbak Di telus kabeh sih. Biasa guys, ini ya tadi menggos Mbak Di nahan ini, nahan supaya jangan berisik, karena tetangga tuh masih pada tidur. Jadi
di sini privasi orang itu harus dihargai guys. Jadi apa namanya, tetangga kan masih tidur. Jadi mbok di alon-alon alon-alon supaya nggak berisik buat tetangga gitu loh ya, karena isu-isu di sini pokoknya privasi orang itu sangat dihargai dan ada undang-undangnya. Kalau kita berisikin tetangga itu bisa punya masalah gitu guys. Jadi makanya mbok di alon-alon ngempet jalannya nggak ambekan sampai menggos-menggos, karena ya itu tadi, kalau sepi itu kan ngomong kenceng dikit langsung semua orang kerungu gitu guys. Ada tuh hujannya tuh, teles semua, masih teles semua guys. Apa mobilnya mbok diteles semua tuh. Tapi ya namanya cari dolar yang nyata gitu guys, cari nafkah di sini. Jadi apapun cuacanya ya kita harus jalani. Jadi ini menunjukkan 5:30 pagi kayak gini guys, udah terang. Tapi kalau apa namanya musim dingin atau winter gitu ya, itu jam segini aja kadang masih gelap guys ya. Terus ini terang-terang begini tapi terangnya tuh terang hujan. Biasanya matahari bersinar guys ini. Jadi kalau musim semi sama musim panas itu 6:30 gitu matahari sudah bersinar. Terus lama harinya guys, sampai setengah 11 malam aja masih ada matahari gitu. Jadi inilah keunikan di Jerman. Aku percaya di Eropa tempat lain pun sama gitu ya. Cuma yang buat tahu kan di sini ya. Jadi buat bicara mengenai yang di sini aja gitu. Ya guys, sekarang aku biasa guys menempuh perjalanan dengan ini si hitam manis kayak Mbok Di. Ini mengantarkan Mbok Di selalu guys. Ini yang pakai bintang nih guys tuh. Kelihatan ya. Yang Mbok Di dibully orang terus. Oh, mobil kayak gitu aja dipamer-pamerin loh. Ini mobil ini larang rek. Pamer guys, pamer. Ya iyalah. Ini hasil keringat Mbok Di sendiri. Jadi ya kayak gini demi bisa bayar utang sampai jam piro ae Mbok Di pergi kerja. Yang penting kan Mbok Di ada kerjaan gitu aja guys, dan Mbok Di sehat gitu loh. Ini masih dingin makanya Mbok Di harus pakai, tetap aja harus pakai anget gitu guys ya. Ya kayak gitulah guys. Sekarang aku tak berangkat dulu. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Sampai di sana nanti Mbok Di bikin video lagi. So guys, tadi Mbok Di di sana tidak sempat membuat video waktu keluar kerjaan. Makanya ini Mbok Di udah di rumah, udah di tempat parkir. Tapi masih hujan ini guys. Jadi hujan itu 2 hari 2 malam tidak berhenti. Tadi Mbok Di dalam perjalanan tuh aduh ya serem juga gitu ya Pak. Perjalanan karena nyetir kalau jam-jam saat ini jam 3:30 sore guys, itu kebanyakan ini ya orang-orang tuh pada baru selesai kerja, termasuk Mbok Di juga gitu ya. Nah makanya aduh guys, perjalanan itu sangat-sangat melelahkan. Ini Mbok Di sampai keringetan. Karena apa? Karena kalau nyetir kita ada rasa
Tuh, jalanan basah semua. Nyetir ada rasa takut sih enggak, tapi harus 100% konsentrasi gitu ya. Nah, kalau kita 100% konsentrasi itu benar-benar tidak ada memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan gitu ya. Nah, makanya Mbok D alhamdulillah sudah nyampe dengan selamat. Jadi kalau nyetir hujan begini guys, ini tidak tidak nyaman lagi. Jadi rasa was-was tuh ada. Takut gitu loh guys, karena itu semuanya itu semua tuh pada ngebut di dalam perjalanan itu ya. Jadi rasanya tuh luar biasa gitu ya. Jadi takut sih enggak, tapi ya itu tadi 100% harus konsentrasi. Nah, jadi saat ini Mbok De udah nyampe dengan selamat. Mbok De sangat bersyukur gitu. Jadi pada intinya tuh dengar kan guys suaranya. Jadi pada intinya apapun yang kita lakukan gitu ya, tetap kita semangat. Ini demi sekarung beras guys. Sekarang beras itu mahal di sini ya. Jadi kalau beli beras itu rasanya kayak beli kayak beli emas. Jadi harga itu semuanya dinaikin guys. Jadi semua itu mahal ya. Tapi ya nggak apa-apa sih guys. Memang Mbok De nggak sendiri di sini. Jadi semua merasakan. Jadi alhamdulillah saat ini Mbok De sudah selesai kerja. Dengar ya guys tuh suaranya kletak. Jadi Mbok De sudah nyampe rumah dengan selamat. Itu yang paling yang paling Mbok De syukuri ya. Udah gitu saat ini Mbok De mau cerita apa sampai lupa nih, karena ya biasa guys sudah 8 hampir 9 jam ya. 8,45 menit Mbok De itu sudah berdiri di atas kaki gitu ya. Jadi Mbok De sudah cukup capek gitu. Jadi ya gini guys, namanya cari uang ya. Jadi cari uang tuh di mana aja semuanya berat, walaupun Mbok De. Jadi Mbok De merasa gini guys. Mbok De nih ya di sini masih aja babu gitu guys ya. Babu. Tapi berbedanya di sini begini, babunya Mbok De itu nggak kayak dulu lagi. Mbok De babu tuh pakai berangkatnya pakai Mercy gitu ya, pakai mobil Mercy. Ini loh guys, kalau nggak percaya ini Mercy gitu ya. Pamer guys, pamer. Nah, ini salah satu cita-cita Mbok De dan impian Mbok De itu dari dulu. Mbok De ingin beli mobil ya, salah satunya ini mobil Mercy ya guys. Terus ada seorang teman, dia berasal dari Eropa Selatan ya. Dia bilang gini, kamu ini ya kerja berat, kerja capek demi bayar mobil gitu. Itu salah satu cita-citaku ya guys. Terus kata dia, beli mobil yang murah kan bisa, maksudnya yang ya karena kalau Mercy itu asuransi mahal, pajaknya juga mahal gitu kan guys. Jadi kalau kita beli mobil luar itu agak sedikit ringan ya, dibilang murah banget juga enggak, mahal juga sih. Cuma karena itu tadi Mbok De sudah selesai menjalankan tugas. Mbok De sudah membantu seluruh keluarga, bantu orang tua sampai selesai, dan anak-anakku sendiri sudah selesai sampai mereka mempunyai
titel ya guys ya. Jadi saat ini Mbok D cuma memikirkan dirinya Mbok D sendiri. Jadi nggak ada salahnya dong kalau Mbok D itu apa cita-citanya tuh diwujudkan gitu loh. Ya, salah satu ini guys. Cuma tadi temen kerja tuh sempat ngomong gini, bukan tadi sih, minggu kemarin. Ternyata kamu seleranya tinggi katanya. Kenapa? Pertama kawin berondong, katanya berondong bule. Karena kalau orang dari Eropa Selatan tuh agak sedikit ini guys, sedikit nyeleneh gitu. Ngeliat orang yang kayak Mbok D gitu, warna hitam, gileng-gileng dari negara apa ya, Indonesia gitu. Buat mereka tuh suka nyeleneh gitu, tapi nggak apa-apa sih, nyelenehnya tuh ya biasalah namanya manusia gitu ya. Tapi kalau sudah mengenal mereka nggak apa-apa sih, nyantai-nyantai aja gitu ya. Nah jadi katanya gini, pertama apa suami berondong, mobil Mercy, aku aja yang dari Eropa katanya dia naik ini apa mobil dari Italia gitu guys. Tapi yang paling mini gitu loh. Suamiku cuma mampu belikan ini, makanya aku pakai ini gitu. So aku bilang, lah aku kan beli sendiri gitu ya. Terus kata dia, ya aku nggak bisa beli sendiri karena aku juga harus membantu orang tua. Pokoknya kalau di Italia itu guys, itu kehidupan masih kayak di kita ya, jadi keluarga nolongin keluarga, persatuan keluarga tuh masih kuat gitu ya. Jadi dia bilang aku mesti bantu orang tua segala macam bla bla bla, jadi aku nggak mampu beli gitu. Dan aku pun nggak bisa bekerja seperti kamu yang mau dikirim ke sana kemari, sedangkan dia di situ pekerja yang 400 euro guys. 400 euro itu nggak bayar pajak ya. Jadi 400 euro tuh bahkan asuransi itu yang bayar ini apa perusahaan. Jadi dia terima bersih 400 gitu kan. Nah terus aku kan bilang, ya kenapa kamu nggak kerja full gitu. Ya nggak bisa lah karena dia ada anak kecil gitu. Ya benar juga sih. Nah makanya dia bilang, tapi kalaupun aku punya duit aku nggak mau kayak kamu katanya beli mobil Mercy karena dia tahu harganya berapa gitu kan. Mbok D kan bilang, ya Mbok D kan kredit gitu. Ya biar kredit kan jatuhnya juga mahal, jadi lebih baik dia bilang kirim orang tuanya di Itali gitu ya. Di Itali itu kehidupan bener guys, berbeda sama di Jerman ya. Jadi mereka pergi ke Jerman sini bekerja, uangnya tuh dikirim ke sana gitu loh. Jadi kayak di kita gitu apa, ngirimin keluarga gitu kan. Ya begitu guys. Cuma maksudnya Mbok D di sini bersyukur. Mbok D memang uli di Jerman, tapi naiknya Mercy guys. Jadi keren kan? Pamer lagi nanti Mbok D dihujat wong lagi. Ya nggak apa-apa sih guys. Kan ceritanya Mbok D sudah tahu siapa Mbok D yang sebenarnya. Mbok D cuma bersyukur aja bagaimana Mbok D. Ikutin jalan ceritanya aja gitu guys. Karena kalau cuma disimak-simak apa yang Mbok D ngomong, mobil Mercy, punya mobil Mercy, itu aja sih ya payah gitu guys. Jadi harus diikutin kisah nyatanya Mbok D, bocah cilik dari Blora yang saat ini terdampar di Jerman, dinikahi apa bule Jerman gitu ya. Nah kalau mau ngikutin itu pasti akan mengerti di mana Mbok D itu antara bersyukur dan pamer gitu guys. Jadi di sini Mbok D tidak ada pamer, tapi Mbok D bersyukur betapa Mbok D di sini masih bisa apa seperti orang lain gitu loh yang sekolah, bekerja dan ya itu guys, nguli di Jerman pakai Mercy. Inilah Mbok D Sandra Jamin B yang ginuk-ginuk tambah ginuk-ginuk guys. Karena Mbok D Sandra ini menikmatin hidup guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya Mbok D yang di Jerman ini, yang ginuk-ginuk, yang nguli pakai Mercy guys. Dibilang apa
seleranya tinggi gitu ya. Lah kan selera boleh aja toh guys gitu loh ya. Jadi selera itu tidak dilarang, cita-cita juga tidak dilarang, menghayal juga tidak dilarang. Jadi boleh sampai kapanpun kita menghayal gitu. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin ada bahasa Indonesia yang tidak sesuai. Itu mohon maaf guys karena ada kata-kata bahasa Indonesia yang Mbok De kadang lupa gitu guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Ketemu lagi guys di video berikutnya. Ya, I love you. Bye bye.